Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian pada pembahasan Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud makhluk dimulai dari Nabi Adam, dari tidak ada diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Maka semua keberadaan makhluk adalah baru. Karena setiap perkara yang adanya dimulai dari tidak ada, maka keberadaannya pasti ada yang mengadakan, dan keberadaannya pasti baru. Tidak ada yang qadim, tidak ada yang abadi. Termasuk apa? Termasuk nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya tidak ada. Cahaya junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian daripada makhluk Allah, bagian daripada yang baru, karena diciptakan oleh Allah dari tadinya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah menjadi ada sebagai wujud nur, wujud cahaya. Nur ini adalah makhluk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebagian riwayat tentang penciptaan dirinya sebagai cahaya, min nurihi, dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nurnya Rasulullah itu berasal dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadim, berbeda dengan makhluk. Tapi jangan sekali-kali diartikan oleh kita sebagai cahaya yang diserupakan oleh makhluk. Nurnya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Maka para ulama di sini ada dua thariqah. Thariqah pertama adalah thariqahnya ahlu tafwid. Tidak diartikan, pokoknya nurnya Allah, udah nurnya Allah. Min nurihi, dari nurnya Allah, wallahu alam. Tidak tahu, sudah titik. Enggak ada yang mengartikan. Karena nurnya Allah adalah qadim, berbeda dengan makhluk. Sebagian ulama dan kebanyakan ada ahlu ta'wid. Di sini ada ahlu ta'wid. Takwilan banyak daripada takwilan nur. Banyak yang mentakwil nur Allah itu banyak. Seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal Allahu nurus samawat ila akhiri ayat. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan nurnya Allah itu al-hadi, yang memberikan petunjuk. Sebagian sahabat dan tabi'in juga mentafsirkan. Malah salah satunya Imam Wahab dan yang lainnya mengartikan minurihi itu, cahaya Allah itu mudabbir. Ada yang mentakwilkan munawir, yaitu yang menerangi nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nurnya Rasulullah itu diterangi oleh nurnya Allah. Tapi nur Allah qadim, beda dengan makhluk. Ada juga yang mentakwilkan yang mengatur nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mentakwilkan yang memberikan petunjuk kepada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna dari min nurihi ta'ala, makna dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diartikan oleh kita
cahaya dari cahaya yang ini diserupakan dengan makhluk. Tidak. Ini perlu pembahasan. Bahasan ini sangat penting, min nurihi, ini sangat penting sekali. Karena di zaman sekarang ini terjadi ada sekelompok dari saudara kita yang karena kebodohannya lalu mentakwil dengan takwilan fase yang salah. Atau dia bermaksud ingin tafwid, tapi malah kembali kepada takwilan yang salah. Gitu. Seperti apa halnya? Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Saudara-saudara kita yang mereka ingin tafwid tapi malah mentakwil dengan takwilan yang salah. Akhirnya masuk kepada tajsim, masuk kepada menganggap jisim kepada Allah. Menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Ini perlu dibahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diciptakan sebagai nur sebelum Allah menciptakan alam semesta yang lainnya. Maka tidak ada makhluk yang paling awal diwujudkan di alam wujud makhluk kecuali nurnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada makhluk yang paling awal mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada makhluk yang paling awal berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali nurnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barzanji bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Al-mausufi bitaqaddum wal awwaliyah. Nabi kita itu, kata Imam Al-Barzanji, yang mana Imam Al-Barzanji ini beliau alimul Madinah, seorang yang alim di Madinah. Beliau imam besar di Madinah. Daripada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah, dimakamkan di makom Baqi' di sebelah kiri. Kalau kita masuk ke makom Baqi', sebelah kiri ada makomnya Imam Ja'far Al-Barzanji, lalu dekat dengan Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani yang disebut dengan Syekh Syaman radhiyallahu anhu.